Pemirsa Intens Investigasi. Memasuki awal bulan suci Ramadan, sukacita pun mereka di hati pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pasalnya, setelah kerja keras selama 2 bulan terakhir, akhirnya pada 12 Maret kemarin, series terbaru mereka yang berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah tayang perdana di layar kaca. Lalu seperti apa? Di momen acara potong tumpeng pemutaran episode pertama bersama para pemain, sutradara, dan seluruh jajaran tim, Lesti pun mengungkapkan rasa harunya, sampai ia pun tidak kuasa menahan air matanya. Lalu, seperti apa pula Rizky Bilar yang terpukau ketika melihat akting Lesti yang begitu profesional dan menanggapi soal Lesti yang beradegan romantis dengan lawan jenis. Mengingat karir Lesti di dunia hiburan yang semakin bersinar, seperti apa juga peramal Ki Kusumo yang melihat garis peruntungan Lesti di tahun 2024 ini? Benarkah karir Lesti pun akan melonjak tinggi hingga pundi-pundi uang pun akan mengalir deras kepada Lesti dan Rizky Bilar? Lalu seperti apa pula sambutan dari fans Lesti di sebuah acara di Karawang dan juga Cibubur? Dan seperti apa pula Bilar menanggapi haters yang menuding dirinya numpang hidup dan tenar pada Lesti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, masuknya hari pertama bulan suci Ramadan kemarin, kebahagiaan dirasakan oleh pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pasalnya, di tengah umat muslim menyambut datangnya bulan suci penuh berkah ini, proyek series berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah yang dibintangi oleh Rizky Bilar dan Lesti tayang perdana di salah satu stasiun televisi swasta. Atas penayangan perdana tersebut, Lesti dan Bilar pun terlihat bahagia. Lesti yang hadir dalam momen acara syukuran series tersebut tidak kuasa menahan tangisnya lantaran ia terpukau dengan hasil tayangan episode perdana yang begitu menguras emosi. Lalu, seperti apa Lesti dan Bilar yang begitu antusias menceritakan peran mereka di series Aku Mencintaimu Karena Allah? Bisa ice breaking games dulu kali. Boleh Kak, silakan. Boleh duduk, boleh banget, silakan Kak. Oke, teman-teman fanbase sudah ada yang pakai wristband Toronto Indonesia, ada sedikit merchandise buat teman-teman yang beruntung. Hari ini suasana hati saya bercabang. Pertama, saya merasa bahagia. Kenapa bahagia? Pertama, tentu saja ini hari pertama kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan insya Allah kita bisa mengoptimalisasi ibadah kita dengan baik di bulan ini. Dan yang kedua, saya penasaran, saya sangat excited menunggu hasil kerja kita selama 2 bulan ke belakang, dan mudah-mudahan hasilnya baik. Dan yang ketiga, semua tidak melulu soal hasil ya teman-teman. Yang penting bagaimana kita bisa bekerja dari hati, kita bisa memberikan yang terbaik untuk proyek ini, dan urusan hasil itu belakangan teman-teman. Hari ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di tahun ini alhamdulillah kita berdua dikasih keluarga baru, dan saya sangat senang sekali setiap kali mau syuting itu begitu excited karena melihat kesungguhan teman-teman dari kru. Amka ini sangat gak pernah ngelihat bahwa kita capek, kita lelah, benar-benar kelihatan banget berusaha untuk hasil yang terbaik. Kita sama-sama kerja, kita sama-sama berjuang untuk menghasilkan hasil yang baik. Kita sih puas ya, puas secara kualitas ya, dan mudah-mudahan
ini menjadi permulaan yang baik tentunya, dan kita harap bisa progresnya semakin meningkat, dan tentu saja ya jika Allah berkehendak mudah-mudahan ini bisa menjadi sinetron yang diminati masyarakat. Amin. Amin. Kali pertamanya kita menyaksikan hasilnya episode pertama sangat-sangat membuat gemes ya ternyata gitu. Sama Raja ya? Sama Raja. Baca, aku kan emang baca semua kan. Baca aja tuh gemes. Ternyata pas begitu diperankan lebih gemes. Saya enggak ya? Kenapa? Saya enggak ya? Ternyata begitu diperankan makin Masya Allah menggemaskan dengan ekspresinya Raja ya. Dengan ekspresinya Raja yang tapi kan ada sebab musababnya Raja seperti itu. Walaupun sebetulnya kan dia juga salah paham ya, tapi pokoknya ceritanya seru, kalian harus ikutin, jangan sampai ke skip setiap episodenya. Karakter Raja sendiri sih abu-abu. Dia begitu bukan berarti dia jahat. Karakter di tengah-tengah. Dia melakukan sesuatu hal yang mungkin dianggap sebagian orang dia antagonis, tapi itu juga terjadi karena ada suatu hal, peristiwa yang membuat dia ke-trigger untuk pada akhirnya agak sedikit terkesan antagonis. Kalau Arsy tuh perfect banget lah gitu. Dia soleha terus, tapi dia kuat. Terus menunjukkan bahwa walaupun dia perempuan tapi dia harus punya prinsip yang kuat gitu, dan dia begitu yakin dengan takdir, yakin dengan semua yang udah Tuhan kasih untuknya gitu. Udah buka lemas banget. Gitu. Beda sama karakter Lesti. Kalau Raja Arsy mah lembut, halus ngomongnya. Makanya saya bingung juga ya. Lesti ini kan yang memainkan perannya, tapi begitu kita nonton di tayangan kita benar-benar ke bawah ya. Gitu. Dan ya mudah-mudahan apa yang kita berikan lewat kita bermain di sini bisa terdeliver dengan baik lah perasaan yang kita berikan ke hati penonton. Dalam penayangan perdana series Aku Mencintaimu Karena Allah, Lesti pun terlihat beradegan romantis dengan lawan jenis demi kebutuhan peran. Bahkan dalam episode pertama itu pun tangan Lesti tampak dipegang oleh salah satu pemain yaitu Randy John. Hingga adegan itu pun membuat penonton baper. Lalu seperti apa respon Bilar saat melihat istrinya itu harus beradegan romantis dengan lawan jenis? Aku tuh dari dulu sampai sekarang nggak pernah tahu ukuran bajunya Raja. Tiap ditanya nggak pernah dijawab. Padahal tinggal dijawab apa susahnya sih? Nggak suka ya kalau Raja ikutan fitting? Raja sepertinya belum bisa nerima aku dengan baik, jadi aku kayak nggak nyaman. Dengerin aku ya, Raja itu anaknya memang introvert, tapi sebenarnya baik. Tapi kalau dia sudah mengenal kamu lebih dekat, dia bakal lebih hangat. Orang lain. Kebetulan Kak Bilar nggak setiap dia ada syuting sama lawan jenis nggak pernah lihat ya. Tadi sih baru saya lihat. Ya masih. Gimana? Dan tak wajar lah ya. Ya kalau ada saya lihat sih pas penonton saya sentil dikit. Untuk kan lawan mainnya temennya, Canda. jadi kita udah kayak keluarga. Tapi kan kita memang profesional kan, kita semua memang benar-benar ya tujuan kita kan bekerja sama ya, kita bekerja sama untuk memberikan yang terbaik di sini. Kita memerankan peran kita masing-masing supaya bersinergi, hasilnya bagus. Terus orang yang nontonnya benar-benar kebawa dengan ceritanya gitu. Meski harus rela melihat Lesti yang beradegan mesra dengan lawan jenis di series tersebut, namun nyatanya sebagai suami, Bilar mengaku bangga, terkejut bahkan terpukau ketika melihat istrinya yang merupakan seorang diva dangdut. Rupanya adalah seorang entertainer sejati yang juga piawai dalam akting. Bahkan bisa memberikan performa terbaik untuk para penonton. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah, calon istriku benar-benar perempuan yang soleha. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Tapi
Tapi di samping itu saya sendiri unexpected ya sama istri saya. Ternyata istri saya memang sejago itu, memang benar-benar entertainer sejati ya. Bisa nyanyi, ternyata begitu acting juga. Bisa mampu memberikan performa yang terbaik di judul ini, bisa memberikan energi seluruh kemampuannya untuk memberikan yang terbaik di tergantung partnernya sih kalau kayak gitu tuh biasanya. Bukan hal baru sih, cuma kali ini terasa lebih seru karena memang kita benar-benar memainkan karakter yang belum pernah kita mainkan sebelumnya gitu. Baik Lesti sebagai karakter yang dimainkan dan saya sebagai karakter yang saya mainkan. Awal saya agak deg-degan ya karena saya harus mendirect 2 orang yang aku bilang emas ya. Maksudnya talenta mereka sangat bagus ya, dari nyanyi, dari apa. Tapi akhirnya dengan komunikasi yang baik ya dengan pemain dasar yang lain-lain itu jadinya enak sih. Saya nggak tahu kalau rating mah terus di atas ya. Tapi kalau secara produksi saya sangat senang banget gitu loh. Jarang saya kadang-kadang dia lagi main nih, saya ikut sedih tuh, nggak pernah, jarang loh. Kalau Leslie udah nangis, itu berdua itu nangis, itu saya otomatis sedih loh. Apalagi sewaktu saya bikin yang dia mati itu loh, yang si Rama mati, dia ngaji, itu merinding sampai sini saya ini, belum pernah. Itu luar biasa nih, gitu loh. Tak hanya bangga dengan kepiawaian Lesti dalam berakting, Bilar pun tidak bisa menutupi kebahagiaannya ketika melihat single terbaru Lesti bertajuk Mencintaimu Karena Allah yang juga merupakan ciptaannya kembali trending di media sosial. Tak hanya itu, kebanggaan Bilar pun semakin bertambah karena hasil karyanya itu dijadikan soundtrack dalam series terbaru yang sedang ia bintangi bersama Lesti. Ya alhamdulillah saya juga bersyukur banget ya sama labelnya Lesti pertama. Berterima kasih juga karena saya dikasih kesempatan lagi untuk memberikan sebuah karya terbaru untuk istri saya. Dan sebetulnya saya mau kasih lagunya ke orang sebetulnya awalnya. Cuma istri saya minta, "Kak, itu aku mau dong lagunya." Dan ya akhirnya memang karena apa ya? Karena memang niatnya untuk Lesti, ya akhirnya memang Lesti juga yang memiliki lagu itu. Saya sih senang banget. Saya dulu selalu bermimpi punya lagu yang punya makna tersirat, punya makna yang bisa yang bisa setiap orang itu punya perspektif masing-masing dalam menilai lagu ini gitu. Dan ini terjadi di mana apa yang saya tulis, apa yang saya pikirkan, yang saya tuangkan lewat lagu ini, setiap orang punya tafsirannya sendiri-sendiri. Mengingat karir Lesti di dunia hiburan yang semakin bersinar, seperti apa peramal Ki Kusumo mencoba melihat garis peruntungan Lesti dan Rizky Bilar di tahun 2024 ini. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Pemirsa, jika melihat karir Lesti di tahun 2024 yang bertepatan dengan tahun Shio Naga Kayu, dari penerawangan seorang peramal Ki Kusumo, garis kesuksesan Lesti pun akan tampak begitu nyata. Ya, Lesti diramalkan akan semakin bersinar di tahun 2024 ini dan karirnya pun semakin terus melejit. Bahkan, perjalanan kesuksesan Lesti itu pun sudah terlihat sejak Desember 2023 lalu, di mana ia pun akan terus meningkat di sepanjang tahun 2024 ini.
Dan menariknya, di saat Kikusumo mencoba meramal tentang peruntungan besar Lesti di bidang apa, rupanya menyanyi masih menjadi ladang untuk menuai pundi-pundi rejeki bagi Lesti dibanding bermain film ataupun sinetron. Lalu benarkah sosok Rizky Bilar adalah sosok yang nantinya akan membawa karir Lesti semakin bersinar? Mengingat kini keduanya pun terlihat selalu bekerja sama dalam menjalankan sebuah proyek. Jadi tahun depan tuh emang tahun yang bagus juga, berjalannya baik. Jadi sebenarnya nggak ada hal yang membuat yang perlu dikhawatirkan ibaratnya. Jadi perjalanan karir dari mulai awal kemudian sampai menengah sampai sekarang dia ada di puncak, ya itu nggak membuat dia menjadi gimana-gimana begitu. Karena kelihatannya di tahun depan ini juga menemukan hal-hal baru. Kalaupun ada kerugiannya itu sifatnya kalaupun besar nanti dia dapatnya lebih besar lagi. Kalaupun dapatnya modal lah istilahnya. Lebih naik lagi. Cerita bahwa tahun naga itu tahunnya tahun peruntungan. Hampir semua shio mendapatkan, hampir semua simbol-simbol shio itu mendapatkan peruntungan yang luar biasa di tahun depan. Ya tahun depan tuh, tahun sekarang ini perjalanannya mungkin masuk Desember udah mulai kelihatan tuh. Udah mulai ada sesuatu yang membuat dia kok lain ya, aku dapat sesuatunya lebih gede nih. Nah kemudian masuk di area Januari, Februari mulai naik terbang. Gitu. Main film bisa, tapi kayaknya garisnya nggak di situ deh. Kalau lihat dari pola energi yang muncul, peruntungan besarnya bukan dalam film. Mungkin dinyanyi terus, ya betul. Kalau saya lihat mereka bekerja sama, tidak cuma bicara di belakang layar, semuanya sama-sama mengkonsep, sama-sama melakukan sesuatu, sama-sama berpikir, sama-sama menentukan arah seperti itu. Jadi kalau seperti sebuah perahu, dia akan berdiskusi apa ini dibawa ke kiri atau ke kanan, ke depan atau tetap pasang jangkar seperti itu. Ya, sebagai seorang penyanyi yang lahir dari ajang pencarian bakat, Lesti yang memulai karirnya sejak usia 13 tahun, kini telah menjelma menjadi seorang diva dangdut yang karirnya tak hanya berdiri di dunia musik dangdut saja, namun juga di dunia hiburan, sehingga jadwal pekerjaannya pun kini semakin padat. Meski sempat 1 tahun vakum dari panggung dangdut tanah air, usai terbentur kasus KDRT, namun kemunculan Lesti di layar kaca dan panggung hiburan lainnya sukses menggemparkan publik. Mengingat Lesti terus mengeluarkan karya-karya musik terbaiknya. Bahkan dari semua lagu yang ia nyanyikan selalu dicintai oleh para penikmat musik. Alhasil, karya-karya Lesti pun selalu trending, hingga Lesti pun mendapat julukan si Ratu Trending. Lantas, seperti apakah sambutan dari para fans sejatinya saat Lesti mengisi acara di daerah Karawang dan juga Cibubur beberapa waktu lalu? Lalu, seperti apa pula rasa bangga Rizky Bilar ketika melihat sang istri tercinta selalu mendapatkan antusias besar dari para penggemarnya? Beliau juga banyak sekali prestasinya yang pemain sinetron dari masa lalu. Ya, alhamdulillah masih mendapat antusiasme yang besar ya dari para fans. Masih banyak yang sayang sama kita, masih banyak yang menunggu kita juga. Gimana sih? Seneng banget, aku selalu bersyukur dan berterima kasih karena keluarga besar Restaurant Oscar selalu menemani kegiatan kita dimanapun. Bahagia banget ya, apalagi maksudnya kita di sini kan namanya
fanbase ngewakilin semuanya buat ketemu dan mewakili untuk menghadiri Meet and Greet acara sinetron terbarunya Angka. Lantas, seperti apakah tanggapan dan cara Rizky Bilar untuk menghadapi haters yang selalu menudingnya numpang hidup dan tenar dengan Lesti? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Rizky Bilar ternyata belum bosan meladeni nyinyiran warganet yang sering menyebutnya numpang tenar hingga numpang hidup pada istrinya itu. Dengan gigih, Bilar pun selalu berusaha untuk membantah semua tudingan warganet hingga diduga merasa tidak terima dengan cibiran dari warganet. Bilar pun akhirnya sempat memberikan reaksi mengejutkan, di mana ia menyebut jika warganet telah termakan narasi dari akun-akun gosip yang berseliweran dan berharap warganet yang mencibirnya untuk menjaga ketikanya di media sosial. Bahkan bertepatan dengan masuknya bulan suci Ramadan, Bilar pun mengajak para haters untuk berbuat kebaikan dibanding membuat fitnahan yang justru akan menambah dosa. Selama ini kan orang banyak yang termakan ya sama gorengan-gorengan media, dan saya dulu waktu itu saya memang tidak pernah speak up karena saya merasa ini ya udahlah, ini hanya hal kecil. Tapi lama-kelamaan saya melihat sayang apalagi mau bulan puasa, sayang ketika ada isu liar, isu yang belum pasti yang akhirnya menjadi fitnahan. Nah, makanya saya mencoba untuk ya udah ini gue liatin ke lo bahwa tiap bulan itu gue selalu ngasih untuk istri kok gitu. Tiap bulan tuh gue selalu memenuhi kebutuhan istri kok gitu. Jadi ya gue berharap dengan ini orang-orang bisa lebih mengkontrol lah bahwa apa yang tidak kalian lihat belum tentu seperti itu kejadiannya gitu. Belum tentu seperti itu kenyataannya. Karena yang hanya kita lihat di sosial media itu hanya segelintir dari apa yang kita ketahui terhadap orang tersebut gitu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya orang lebih menjaga ketikannya, orang bisa lebih menjaga pemikirannya untuk sehingga tidak menimbulkan fitnahan. Sayang soalnya, apalagi kita bulan puasa ya, karena sesuatu yang benar aja itu bisa menjadi ghibah. Dan sesuatu yang tidak benar itu bisa menjadi fitnah, lebih besar lagi dosanya gitu. Jadi ya kemarin itu hanya bentuk untuk saya meluruskan supaya orang-orang tidak berasumsi liar gitu. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.